Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah mengapa anak-anak terang? Bacaan Alkitab terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 7 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat hafalan pagi ini terambil dari Efesus 5 ayat 8-10 yang berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, cahaya itu memang luar biasa. Namun, kita menjalani hidup kita tanpa memikirkannya. Misalnya, cahaya adalah berkas putih tunggal, namun dapat dipisahkan menjadi banyak warna. Banyak sekali ilmuwan yang telah mengabdikan seluruh karir mereka untuk membuktikan apakah cahaya terdiri dari partikel atau gelombang. Namun yang menakjubkan adalah keduanya. Cahaya adalah gelombang transversal, namun ternyata cahaya juga dapat dipandang sebagai partikel.
Dua sifat cahaya yang berbeda disebut dengan dualisme cahaya. Sumber kompas.com 14 Februari 2022. Dan ketika dikombinasikan dengan air dan tanah, cahaya membantu kehidupan untuk tumbuh. Tidak hanya itu, ia bergerak lebih cepat dari segala sesuatu di alam semesta yang diketahui. Karena itu, ingatlah kualitas-kualitas ini ketika Anda memikirkan apa artinya Allah memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Dia ingin kita hidup sedemikian rupa, sehingga kita dapat dengan cepat dan seringkali tanpa disadari menerangi ruang gelap dan membantu dunia di sekitar kita berkembang. Tujuannya agar kehadiran kita bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja dapat membawa kebaikan, kesalehan, dan kebenaran. Efesus 5 ayat 9. Ingatlah, orang-orang beriman harus menjadi sumber harapan, kedamaian, dan kebenaran bagi orang-orang di sekitarnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.